Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok bahan bakar nuklir, beranggotakan Andreas, Dimas, dan Mufid. Sekarang, bagian Andreas untuk menjelaskan. Kami akan membahas tentang apa itu daya nuklir, sumber energi nuklir, peluruhan radioaktif, fisi, dan fusi. Daya nuklir adalah penggunaan terkendali reaksi nuklir guna menghasilkan energi panas yang digunakan untuk pembangkit listrik. Penggunaan daya nuklir guna kepentingan manusia saat ini masih terbatas pada reaksi fisi nuklir dan peluruhan radioaktif. Data penggunaan energi nuklir tahun ke tahun di dunia semakin meningkat, dapat dilihat dari jumlah yang digunakan pada setiap negara. Selanjutnya adalah sumber energi nuklir. Seperti kita ketahui pada SMA, Z adalah nomor atom, yaitu jumlah proton pada inti atom, dan A adalah jumlah nukleon pada atom tertentu, disebut jumlah massa atomik. Contohnya ada uranium dengan 92 proton, 230 nukleon, dan 143 neutron. Selanjutnya ada massa defect. Massa sebuah inti atom lebih kecil daripada massa partikel atau nukleon. Perbedaan massa ini disebut kekurangan massa atau mass defect. Mass defect berfungsi sebagai menjaga inti atom sebagai tidak terpecah dengan persamaan di bawah ini. Dengan Mh adalah massa atom hidrogen, Mn adalah massa neutron, dan Ma massa atomik. Massa atomik isotop sekitar 1,00 AMU atau atomic mass units, sedangkan massa sebuah neutron adalah 1,0086 AMU. Dengan dikonversikan mega elektron volt sekitar 931 mega elektron volt sama dengan 1 AMU. Energi yang setara dengan kekurangan massa disebut energi pengikatan total. Energi pengikatan total adalah jumlah energi minimum absolut yang diperlukan untuk memecahkan inti atom. Energi ini biasanya dikeluarkan dalam bentuk energi kinetik partikel, produk, dan dalam bentuk radiasi elektromagnetik atau sinar gamma. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga teman-teman dapat mengerti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mufid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufid, NPM 1 dari Fisika Angkatan 2016. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan salah satu topik dari mata kuliah konversi energi, yaitu bahan bakar nuklir, di mana anggota kelompok kami sendiri terdiri dari saya, Mufid, NPM 1, lalu ada Dimas Sandi, NPM 3, dan Andrean Christian Manik, NPM 30. Nah, untuk bagian saya sendiri, saya akan menjelaskan tentang peluruhan radioaktif dan waktu paruh. Nah, masuk pada bagian peluruhan radioaktif. Peluruhan radioaktif merupakan suatu proses yang terjadi pada isotop unsur yang tidak stabil untuk membentuk kestabilan baru dengan melepaskan emisi partikel. Skema sederhananya dapat dilihat pada gambar di bawah berikut. Nah, proses ini berlangsung secara otomatis tanpa adanya pemicu. Jadi, reaksinya hanya satu, seringkali disebut dengan istilah parent, dan produknya ialah berupa emisi partikel dan unsur baru yang lebih stabil, disebut dengan daughter. Nah, terdapat beberapa contoh reaksi peluruhan. Contoh yang pertama yaitu reaksi peluruhan partikel beta pada atom karbon dengan isotop 14, di mana atom karbon dengan isotop 14 ini mengalami peluruhan yang menghasilkan atom nitrogen dengan isotop 14 ditambah dengan partikel beta. Contoh kedua yaitu reaksi peluruhan partikel positron pada atom oksigen dengan isotop 15, di mana atom oksigen dengan isotop 15 itu mengalami peluruhan sehingga menghasilkan partikel positron ditambah dengan atom nitrogen dengan isotop 15. Contoh ketiga, reaksi peluruhan partikel alfa pada atom polonium dengan isotop 210, di mana atom polonium dengan isotop 210 itu mengalami peluruhan yang menghasilkan partikel alfa ditambah dengan atom timbal dengan isotop 206. Contoh keempat yaitu reaksi peluruhan partikel gamma pada
atom kobalt dengan isotop 60, di mana atom kobalt dengan isotop 60 menghasilkan partikel gamma ditambah dengan atom kobalt dengan isotop 60. Nah, gambar tabel di bawah ini memaparkan beberapa partikel penting dalam reaksi peluruhan. Nah, di antara itu terdapat peluruhan alfa, peluruhan beta, peluruhan gamma, pemancaran positron, dan penangkapan elektron. Selanjutnya, masuk pada bagian waktu paruh. Waktu paruh didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan oleh isotop radioaktif untuk melurus setengahnya dari total sampel. Konsep ini diperoleh berdasarkan hasil pengamatan konsentrasi isotop radioaktif dari waktu ke waktu. Misalkan, ada 10 gram isotop kobalt 60 yang memiliki waktu paruh 5,27 tahun. Maka, setiap interval waktu atau selang waktu 5,27 tahun, jumlah isotop kobalt akan berkurang setengahnya seperti tampak pada grafik. Nah, ini merupakan grafik peluruhan atom kobalt dengan isotop 60. Nah, selanjutnya si grafik tersebut menerangkan bahwa dalam waktu 5,27 tahun mendatang, jumlah sampel atom kobalt dengan isotop 60 akan tersisa 5 gram. Kemudian, dalam waktu 10,54 tahun, jumlah sampel atom kobalt dengan isotop 60 akan tersisa 2,5 gram, dan begitu seterusnya. Berdasarkan dari jumlah sampel isotop yang terus mengalami penurunan dan laju penurunannya dapat ditentukan dari usia sampel tersebut. Dari sini diperoleh persamaan dN per dt sebanding dengan N, di mana dN per dt sama dengan negatif lambda dikali N. Keterangannya variabel N itu menggambarkan jumlah inti radioaktif. Nah, lambda itu variabel lambda menggambarkan konstanta peluruhan. Nah, elemen Dn itu menggambarkan perubahan jumlah inti radioaktif, sedangkan elemen Dt menggambarkan perubahan waktu paruh. Jadi persamaan ini menceritakan bahwa laju perubahan jumlah inti radioaktif itu sebanding dengan jumlah inti radioaktif. Nah, untuk penurunan persamaan waktu paruh, kita mengambil persamaan sebelumnya. Nah, di mana kedua ruas pada persamaan sebelumnya kita integralkan terhadap waktu. Nah, dapat dilihat integral 1 per N dikali dN per dt dikali dt sama dengan negatif lambda dikali integral dt. dt pada ruas kiri persamaan itu dapat dihilangkan sehingga diperoleh integral 1 per N dikali dN sama dengan negatif lambda dikali integral dt. Kemudian kedua ruas diintegralkan sehingga diperoleh ln N sama dengan lambda dikali T ditambah konstanta. Nah, selanjutnya kedua ruas dieksponensialkan sehingga diperoleh NT sama dengan A dikali eksponensial pangkat negatif lambda dikali T. A sendiri merupakan konstanta sehingga untuk menentukan nilai A digunakan waktu T sama dengan 0. Maka N0 sama dengan
N0, sehingga diperoleh NT sama dengan N0 dikali eksponensial pangkat negatif lambda dikali T. N0 sendiri merupakan jumlah inti radioaktif pada waktu T sama dengan 0 dan biasanya disebut jumlah inti radioaktif awal atau sebelum peluruhan. Kemudian didefinisikan konsep waktu paruh, yaitu waktu di mana jumlah inti radioaktif tersisa setengahnya saja. Artinya N dibagi N0 sama dengan setengah, sehingga diperoleh persamaan N per N0 sama dengan setengah sama dengan eksponensial pangkat negatif lambda dikali T setengah. Kemudian kedua ruas dilogaritmik naturalkan untuk mendapatkan nilai T setengah. Diperoleh T setengah sama dengan negatif ln setengah per lambda. Mengingat salah satu sifat logaritma adalah ln 1 per A sama dengan negatif ln A, maka dapat diperoleh persamaan waktu paruh peluruhan isotop radioaktif sebagai T setengah sama dengan ln 2 per lambda. Maka dari penurunan persamaan ini diperoleh beberapa persamaan penting, yaitu T setengah sama dengan ln 2 per lambda atau lambda sama dengan ln 2 per T setengah. Dari persamaan orde 1 dari jumlah radioaktif N dan waktu T, yaitu NT sama dengan N0 kali eksponensial pangkat negatif lambda dikali T, atau NT per N0 sama dengan eksponensial pangkat negatif lambda dikali T. Nah, di mana variabel-variabel dari persamaan tadi memiliki keterangan T setengah itu, variabel T setengah itu menggambarkan waktu paruh, variabel lambda menggambarkan konstanta peluruhan, variabel NT menggambarkan jumlah inti radioaktif pada saat T, variabel N0 menggambarkan jumlah inti radioaktif pada saat N0 pada saat T sama dengan 0. Nah, demikianlah pemaparan peluruhan radioaktif dan waktu paruh. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi fusi dan fisi. Yang tadi kan sebelumnya dibahas oleh rekan saya yaitu Mufid. Nah, untuk reaksi nuklir, jadi pengertiannya sendiri, reaksi nuklir ini merupakan proses pengubahan inti atom melalui pertukaran dengan partikel dasar penyusun inti atom. Reaksi nuklir buatan pertama kali dilakukan oleh Rutherford dengan menembaki inti atom hidrogen dengan partikel alfa hasil peluruhan dari atom polonium. Nah, untuk reaksinya sendiri kita bisa lihat di sini, yaitu inti atom dari nitrogen yang bermassa 14 ditembaki dengan partikel alfa, itu akan menghasilkan oksigen dan positron, atau bisa ditulis dengan persamaan seperti berikut. Kemudian reaksi penembakan inti disebut dengan istilah transmutasi inti. Sebagai besar reaksi nuklir berlangsung melalui tahap antara, yaitu membentuk inti transisi atau inti majemuk, baru kemudian berubah menjadi inti hasil. Nah, kemudian reaksi nuklir yang melalui pembentukan inti majemuk itu biasanya itu proyektilnya itu kurang dari 50 megaelectronvolt. Untuk contohnya seperti pada layar di sini, yaitu ketika inti aluminium ditembak dengan neutron, yaitu akan menghasilkan beberapa inti yang berbeda.
Nah, kemudian untuk reaksi nuklir yang langsung menjadi intinya, yaitu tidak melalui inti majemuk, yaitu memiliki si proyektilnya itu energi lebih dari 50 mega electron volt. Ini adalah contohnya. Kemudian untuk selanjutnya, reaksi nuklir atau reaksi inti ini kita bisa membaginya menjadi dua, yaitu ada reaksi fusi dan reaksi fisi. Reaksi fusi sendiri itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu fusion, artinya itu gabungan. Jadi reaksi fusi ini adalah gabungan dari inti-inti atom yang lebih ringan menjadi inti-inti atom yang lebih berat. Nah, reaksi fusi ini kita juga dapat membaginya menjadi dua tipe dasar, yaitu ada reaksi yang mempertahankan jumlah proton dan neutron, ada juga reaksi yang melibatkan konversi antara proton dan neutron. Untuk yang tipe pertama itu bisa digunakan untuk penghasil energi listrik. Nah, yang kedua itu kita contohnya itu di pembakaran yang berada di matahari gitu. Kemudian untuk selanjutnya ada reaksi fisi. Reaksi fisi ini merupakan pembelahan dari inti atom yang lebih berat menjadi yang lebih ringan. Nah, reaksi fisi ini akan menghasilkan suatu energi dan juga akan menghasilkan foton atau neutron bebas dalam bentuk sinar gamma, beta ataupun alfa. Dan tadi saya juga dikatakan dia itu juga akan melepaskan energi yang sangat besar. Kemudian untuk contohnya itu ada misalnya ada inti atom uranium, dia itu ditembak sama neutron, kemudian itu akan mengalami pembelahan dan membentuk dua inti atom baru, yaitu inti atom barium dan inti atom kripton, dan sisanya itu menjadi partikel-partikel neutron dan juga ada sinar gamma. Nah, proyektil yang digunakan di dalam contoh ini adalah neutron thermal. Neutron thermal sendiri adalah yang memiliki energi kurang lebih 0,025 elektron volt, dan dia itu reaktif fisi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pusat pembangkit listrik karena reaksinya bisa dikendalikan. Tetapi kalau misalnya reaksinya tidak dikendalikan, dia itu akan menghasilkan ledakan energi yang sangat besar dan sangat berbahaya. Nah, untuk selanjutnya ada energi reaksi nuklir. Nah, energi reaksi nuklir sendiri adalah energi yang dilepaskan dalam reaksi nuklir jika massa total partikel yang dihasilkan kurang dari massa reaktan awal. Untuk mengilustrasikannya bisa dilihat di monitor. Jadi misalnya ada inti atom ditembak dengan A, akan menghasilkan inti atom baru yaitu Y, dan menghasilkan partikel yaitu B. Maka energi yang dihasilkan dari reaksi fusi nuklir ini adalah Q sama dengan massa atom X ditambah massa atom A dikurang massa B dikurang massa atom Y dikali dengan 931,5 MeV. Nah, pada reaksi inti ini berlaku hukum kekekalan momentum, linear dan sudut, kekekalan energi, kekekalan jumlah muatan atau nomor atom, dan kekekalan jumlah nukleon atau nomor massa. Nah, jika si T ini itu bernilai negatif, maka dia itu bereaksi endoterm, artinya dia itu akan menyerap energi. Sementara kalau Q-nya itu positif, maka dia itu akan reaksi eksoterm, dia itu akan melepaskan energi. Nah, sekian dari saya, presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.